Baik, selamat datang, selamat bergabung kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dependensi, di mana kita akan membahas tentang functional dependency, kemudian tipe-tipenya, dan juga kita akan membahas tentang inference rule sampai dengan case, menentukan kunci-kunci. Dependensi secara umum bisa diartikan sebagai hubungan antara dua atribut atau lebih. Nah, mari kita mulai dengan fungsional dependensi. Fungsional dependensi adalah hubungan antara dua atribut, biasanya antara atribut kunci dan atribut non-kunci lainnya dalam tabel. Fungsional dependensi diwakili oleh tanda panah X dan tanda panah Y, di mana X secara fungsional akan menentukan Y. Kemudian, atribut di sisi kiri menentukan nilai atribut di sisi kanan, di mana atribut sebelah kiri disebut determinan, sedangkan atribut di sisi kanan disebut dependent. Baik, pada contoh pertama, terdapat tabel employee, di mana berdasarkan tabel tersebut, atribut employee name secara fungsional bergantung pada atribut employee ID. Mengapa? Karena atribut employee name nilainya akan bergantung pada nilai yang terdapat pada atribut employee ID. Jika employee ID nilainya adalah E01, maka untuk employee name-nya adalah Amit. Begitu juga jika E2, maka nilainya akan Rohit. Jadi tuliskan employee ID akan menentukan employee name. Selanjutnya, mengenai tipe-tipe fungsional dependensi. Yang pertama adalah fully functional dependency. Atribut X akan sepenuhnya tergantung pada Y, dengan kondisi di bawah ini terpenuhi, yaitu X secara fungsional tergantung pada Y, dan X tidak tergantung pada atribut lain dari Y, tidak tergantung pada atribut subset Y. Berikut adalah contohnya. Terdapat dua tabel, project cost dan employee project, di mana jika dituliskan relasinya adalah employee ID, project cost menentukan hari. Nah, relasi tersebut bisa dikatakan bukan sebagai fully functional dependent. Mengapa? Karena jika di breakdown, pernyataan employee ID menentukan hari, kemudian project ID menentukan hari, keduanya bersifat false. Faktanya, dari subset kumpulan tersebut, kita hanya perlu employee ID dan project ID untuk bisa menentukan jumlah hari yang akan dihabiskan oleh employee di dalam project. Sehingga bisa disimpulkan jumlah hari akan sepenuhnya tergantung secara fungsional pada employee ID dan project ID. Berikut adalah penjelasan lengkapnya. Tipe selanjutnya adalah multi-value, di mana dikatakan multi-value dependensi jika ada banyak atribut independen dalam satu tabel. Pada contoh tabel berikut, kolom Mavier dan juga color adalah bersifat independen, tidak tergantung satu sama lain, tetapi keduanya tergantung pada car model, sehingga dikatakan keduanya multi-value dependensi pada car model. Jika dituliskan sebagai berikut, car model menentukan Mavier dan juga car model menentukan color.
Yang ketiga adalah trivial dependency. X, Y dikatakan trivial dependency jika Y adalah subset dari X. Perhatikan contoh tabel, terdapat kolom employee ID dan username, employee name. Jika dituliskan relasi trivialnya yaitu employee ID, employee name menentukan employee ID, dikatakan trivial dependency karena employee ID adalah bagian dari employee ID dan employee name. Jadi employee ID di sini Y adalah subset dari X. Maka dikatakan trivial functional dependency. Selanjutnya, ini adalah kebalikan dari sebelumnya, yaitu non-trivial dependency. Terjadi ketika X menentukan Y, tetapi Y bukanlah subset dari X. Contohnya, jika kita tahu nama company-nya, maka kita akan tahu nama CEO-nya. Nah, di sini CEO bukanlah subset dari company, maka dikatakan sebagai non-trivial dependency. Yang kelima, ini adalah transitive dependency, adalah ketika relasi tidak langsung membentuk fungsional dependensi. Contohnya, jika P menentukan Q, kemudian Q menentukan R, keduanya bernilai benar, maka relasi P dengan R ini adalah transitive dependency. Contohnya, dari tabel di atas, company dengan CEO. Jika kita tahu company, maka kita akan tahu nama CEO-nya. Kemudian, jika kita tahu nama CEO-nya, kita akan tahu umurnya. Keduanya bernilai benar. Maka bisa disimpulkan, jika kita tahu company-nya, maka kita tahu umur CEO-nya. Maka dari itu, hubungan antara company dengan age dikatakan sebagai transitive dependency. Ini adalah beberapa keuntungan dari functional dependency. Yang pertama tentu saja menghindari redundansi data, membantu menjaga kualitas data dalam database, mendefinisikan makna dan juga kendalanya, serta membantu kita dalam mengidentifikasi desain yang buruk sehingga bisa segera diperbaiki, dan juga tidak lupa functional dependency membantu menentukan fakta tentang desain database. Selanjutnya, kita memasuki bahasan inference rules, di mana terdapat aksioma Armstrong yang merupakan satu set aturan inferensi yang digunakan untuk menyimpulkan semua fungsional dependensi pada database relasional. Terdapat beberapa rules di sini, ada primary rules dan juga secondary rules, tetapi kita akan berfokus pada primary rules-nya, di mana yang pertama ada aksioma reflexivity, yaitu jika Y adalah subset dari X, maka X menentukan Y. Pada contoh berikut, relasi part nomor dan juga NT123, X dan Y, di mana X adalah part nomornya, ini disusun oleh beberapa informasi yaitu Y, berupa simbol NT, dan juga part ID 1, 2, 3. Ini adalah bentuk dari reflexivity. Jika Y adalah subset dari X, maka X menentukan Y. Yang kedua, ada augmentation. Jika X menentukan Y, maka XZ menentukan YZ untuk setiap Z. Nah, di sini setiap atribut non kunci harus penuhnya tergantung pada kunci utama, primary key. Nah, pada contoh ini kita akan dibahas pada halaman selanjutnya.
di mana pada contoh augmentasi ini student number, course, menentukan student name, address sampai dengan date completed. Nah, dikatakan bahwa atribut non kunci harus sepenuhnya tergantung pada atribut primary key. Nah, dalam kasus di atas, informasi mahasiswa tergantung sebagian pada primary key student number. Nah, untuk memecahnya, maka kita harus memecah tabel asli menjadi dua sebagai berikut. Tabel 1, student number, course, grade, date completed. Tabel 2, ada student number, student name, address, dan sampai dengan prof. Nah, di sini tabel 1 berisi informasi tentang course-nya. Tabel 2 berisi tentang informasi student-nya. Di tabel 1 tetap diinputkan student number sebagai kunci tamu. Ini untuk bisa melihat student ini mengambil course apa. Selanjutnya, transitivity, di mana jika X menentukan Y dan Y menentukan Z, maka X juga harus menentukan Z. Dapat dilihat pada contoh berikut, student number menentukan student name, address sampai dengan program name. Student number ini di sini sebagai kunci primer, kemudian student name sampai dengan program name adalah sebagai atribut non kunci. Nah, di sini terdapat informasi yang tidak terhubung langsung dengan tabel student, yaitu program ID dan program name. Nah, program name ini sebagai atribut non kunci tergantung kepada program ID yang pada tabel tersebut merupakan atribut non kunci, sehingga bisa dikatakan hal tersebut kurang tepat, sehingga seharusnya program ID dan program name seharusnya menjadi satu tabel sendiri. Program name tidak tergantung pada atribut kunci student number, tetapi seharusnya bergantung pada program ID. Maka untuk menyelesaikan masalah yang ada di sini, kita harus perlu untuk membaginya menjadi dua tabel, yaitu satu tabel tentang informasi student, satu tabel tentang informasi program. Sehingga berikut adalah tampilannya. Tabel 1 dan tabel 2 setelah dipisahkan. Namun di sini kita harus tetap meninggalkan kunci tamu program ID di tabel student, sehingga kita bisa mengetahui program apa yang diambil oleh student tersebut. Bahasan berikutnya adalah memasuki bahasan tentang case, kunci, di mana diartikan sebagai atribut atau kombinasi atribut yang secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Nah, sesuai dengan contoh tabel name supplier, dalam konteks functional dependency, atribut Scott menentukan nama dan kontak supplier. Scott di sini adalah sebagai kunci bersifat unik, sehingga setiap baris Scott memiliki nilai yang berbeda pada tabel supplier. Selanjutnya adalah kandidat key, merupakan seperangkat atribut minimal dari sebuah relasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sebuah elemen secara unik. Masih menggunakan contoh tabel supplier, di mana setiap elemen dari tabel supplier dapat diidentifikasi oleh Scott. Nah, di sini Scott hanya terdapat satu atribut. Maka dari itu disebut sebagai kandidat key. Selanjutnya adalah primary key. Ini masih ada hubungannya dengan kandidat key,
di mana kandidat key di sini dapat berfungsi sebagai kunci primer selama kandidat key ini tidak mengandung nilai 0. Nah, di sini dicontohkan dalam tabel supplier, S-code telah diidentifikasi sebagai kandidat key. Karena hanya ada satu kunci kandidat key untuk tabel supplier, maka S-code ini akan berfungsi sebagai kunci primer dari tabel supplier. Perlu diketahui, primary key tidak boleh mengandung nilai 0. Nah, di sini S-code bersifat unik dan tidak mengandung nilai 0. Maka S-code di sini ditetapkan sebagai kunci primer pada tabel supplier. Selanjutnya, kunci tamu foreign key, di mana kunci primer digunakan untuk membuat relasi dengan tabel lain. Nah, hal tersebut dicapai dengan menyertakan kunci primer tersebut dari suatu tabel sebagai kunci tamu atau foreign key di tabel lainnya. Sebagai contoh, atribut S-code kunci primer pada tabel supplier disertakan ke dalam tabel produk sebagai kunci tamu. Dari itu, S-code di sini merupakan kunci tamu dari tabel supplier pada tabel produk. Tipe kunci selanjutnya yaitu adalah composite key, di mana terkadang kunci merupakan kombinasi dari berbagai atribut. Nah, kunci yang terdiri dari 2 atau lebih atribut inilah yang kemudian dikenal sebagai composite key. Nah, contohnya pada tabel subject course di bawah ini, atribut subject code saja tidak akan mengidentifikasi setiap baris secara unik. Begitu juga dengan atribut course. Namun, keduanya akan menghasilkan setiap baris unik. Kombinasi dari keduanya akan menghasilkan setiap baris unik. Nah, maka dari itu bisa disimpulkan di sini subject type dihasilkan dari kombinasi course dan subject code. Nah, perlu diketahui juga setiap komponen kunci komposit dikenal sebagai atribut kunci. Jika atribut secara fungsional tergantung pada seluruh kunci atribut, maka dikatakan sebagai full functional dependent. Nah, di sini maka dari itu subject type secara fungsional tergantung pada kunci komposit course dan subject type. Ini mengenai tentang komposit. Sampai di sini, saya harap semuanya mengerti. Dan jika ada pertanyaan, silahkan bisa diajukan di kolom diskusi. Selanjutnya, akhir kata, sampai bertemu di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Selamat belajar. Salam.